Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Naisaroh Almadiyah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di PLP 1 ini saya mendapatkan tempat di sekolah yang luar biasa hebatnya, yaitu di SMP Muhammadiyah 3 Kota Yogyakarta. Untuk pesan dan kesan selama PLP 1 di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai jam masuk dan jam sekolah peserta didik. Peserta didik mulai berdatangan ke sekolah dari kisaran jam setengah 7 sampai jam 7. Kemudian mereka pulang pada pukul setengah 4. Kadang ada beberapa yang mengikuti ekstrakurikuler hingga jam 5. Menurut saya untuk ukuran anak SMP waktu tersebut waktu yang relatif cukup lama, tetapi di Indonesia juga sudah banyak SMP yang hingga sore gitu. Untuk waktu sampai sore itu tidak hanya untuk mata pelajaran saja, tetapi ada kemudian di sore di jam akhir itu ada ekstrakurikuler gitu, sehingga siswa atau peserta didik itu tidak merasa jenuh atau bosan. Kemudian juga untuk hari Sabtunya libur gitu. Jadi menurut saya ini balance gitu antara jam di sekolah dan juga jam liburnya. Yang kedua yaitu mengenai pembiasaan dan kebiasaan peserta didik di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Pembiasaan dan kebiasaan ini yang saya garis bawahi adalah yang berhubungan dengan jiwa keagamaannya. Misalnya nih, peserta didik datang ke sekolah. Nah, sebelum memasuki sekolah, mereka disambut oleh para guru. Nah, di proses penyambutan ini akan terjadi 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Mereka datang dengan membawa senyum, kemudian bersalaman sambil menyapa, Assalamualaikum, selamat pagi Pak, Bu, begitu. Kemudian pembiasaan yang selanjutnya setelah mereka masuk ke sekolah, mereka ada pembelajaran Al-Quran bagi siswa yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi ada kegiatan namanya mentari bagi peserta didik yang belum bisa membaca Iqra maupun Al-Quran. Kemudian yang sudah bisa membaca Iqra dan Al-Quran, mereka membaca Al-Quran di kelasnya masing-masing. Kemudian juga ada pembiasaan mengenai sholat duha berjamaah, kemudian sholat duhur dan sholat asar berjamaah. Dan ini merupakan salah satu upaya sekolah untuk menjadikan peserta didik ini suka akan sholat berjamaah gitu. Jadi membiasakan anak-anak untuk sholat berjamaah, karena bagaimanapun sholat berjamaah itu nilainya lebih tinggi daripada sholat sendirian, terutama bagi anak laki-laki gitu. Jadi melalui pembiasaan dan kebiasaan ini sekolah ingin menanamkan karakter keagamaan yang baik bagi peserta didik. Kemudian juga untuk anak-anak yang tidak sholat atau berhalangan untuk sholat, ini khususnya bagi peserta didik putri. Nah, mereka diarahkan ke aula untuk mengikuti kegiatan kultum untuk hari-hari biasa. Untuk hari Jumat namanya literasi. Begitu. Jadi yang berhalangan ini tidak dibiarkan begitu saja, tapi mereka lebih diarahkan. Ada kegiatan bersama. Sebagai harapannya peserta didik ini tidak membuat kegaduhan yang ditakutkan dapat mengganggu sholat Jumat berjamaah. Selain itu juga banyak pengetahuan tentang perempuan yang mereka dapatkan. Yang ketiga yaitu lingkungan di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Perlu teman-teman ketahui bahwa SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki lingkungan yang bersih, rapi, indah, nyaman, sejuk gitu. Jadi walaupun mereka ditempatkan di perkotaan, bukan suasana panas di dalam sekolah itu, tapi sejuk, ada angin sepoi-sepoi, seakan-akan kita ini berada di pedesaan. Nah, ini merupakan cara supaya peserta didik itu juga nyaman di sekolah. Selain di kelas, mereka juga bisa
bereksplorasi di luar, misalnya di reading corner, di perpustakaan, kemudian di halaman. Itu benar-benar ada tumbuhan hijau yang membuat peserta didik ini menjadi lebih fresh gitu, karena banyak tanaman hijau di dalamnya. Tidak heran demikian karena SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini menerapkan sistem sekolah adiwiyata gitu, sehingga sekolahnya terasa sejuk, nyaman, indah, rapi, bersih, dan sehat. Kemudian yang keempat yaitu mengenai sarana dan prasarana di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Saya sendiri menemui banyak sekali sarana dan prasarana serta pelayanan yang begitu luar biasa dari SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Misalnya ada perpustakaan, kemudian perpustakaan sendiri ini dilengkapi dengan permainan-permainan yang meningkatkan cara kerja otak gitu. Jadi tidak hanya buku di perpustakaan itu. Kemudian ada UKS, ada ruang tata usaha, ruang musik. Banyak sekali ruangan yang disediakan untuk mendukung perkembangan peserta didik. Oke, yang kelima yaitu mengenai karakteristik peserta didik. Di seluruh dunia mengakui bahwa karakteristik peserta didik ini beraneka ragam. Mereka sangat berbeda-beda, tapi itu merupakan hak mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan karakteristik peserta didik itu harus sama. Nah, tetapi kami menemui karakteristik peserta didik di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini cenderung keramah. Mereka ini orang-orangnya friendly, apalagi terhadap kami, mahasiswa PLP 1 yang bisa dikatakan bahwa kami ini orang baru di sana. Jadi mereka ini mau menyapa kami, mau bilang assalamualaikum mbak gitu, atau selamat pagi mas gitu. Bahkan mereka sendiri menyapa kami dengan panggilan ibu bapak gitu. Sementara bisa diketahui bahwa panggilan ibu bapak itu untuk guru-guru mereka gitu. Jadi walaupun kami seorang mahasiswa, mereka menganggap kami sebagai seorang guru mereka gitu. Jadi itu bentuk kesopanan mereka, bentuk keramahan mereka kepada kami. Kemudian juga dari beberapa hasil observasi, mereka ini cenderung santai dengan gurunya, mereka nyaman dengan gurunya, tetapi mereka tahu batasan-batasan. Oke, kemudian yang keenam yaitu mengenai klasifikasi kelas. Jadi SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini membagi kelas menjadi kelas unggulan, kelas reguler, kelas bilingual, kelas IT gitu. Dengan adanya klasifikasi ini, sekolah berharap bahwa kemauan, minat, bakat, dan kemampuan mereka ini dapat tersalurkan dengan baik gitu. Jadi yang suka IT ya diarahkan ke IT gitu. Takutnya kalau tidak diklasifikasi ini, nanti yang suka IT harus belajar banyak hal, kemudian kemampuan di IT-nya ini menjadi nggak tersalurkan gitu. Nah, harapannya sekolah seperti itu. Nah, dengan klasifikasi ini sekolah tidak serta-merta membagi peserta didik mana nih yang ke IT, mana nih yang ke bilingual. Tapi sekolah ini cenderung seperti melihat kemampuan peserta didik. Oh, ternyata ini cocok di IT, ini cocok di bilingual. Tapi juga ada persetujuan dengan peserta didik sendiri dan juga orang tua dari peserta didik. Seperti itu. Jadi ini bagus untuk menyalurkan, mengarahkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Oke, terakhir yaitu segmen pesan. Untuk pesan, SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta sudah keren sih. Pesannya hanya saya berharap semoga SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta sukses selalu dalam mencerdaskan bangsa. Tugasmu mulia, menjadi peradaban dunia tidaklah mudah. Maka tetap semangat menjadi bagian dari peradaban dunia emas. Kemudian pesan untuk para pemirsa nih, yang memiliki saudara yang baru lulus SD gitu, boleh nih segera didaftarkan di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Karena insya Allah karakternya akan terbentuk, minat bakatnya akan tersalurkan, dan kemampuannya akan dirintis supaya menjadi lebih hebat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.